Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, pada hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan tema kaidah sosial dan peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sosiologi hukum. Sebelumnya, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semua sehat. Saya senang mendengar itu. Semoga kesehatan bisa menjadi motivasi dalam proses belajar mengajar di kampus kita tercinta. Baik, kita kembali kepada tema utama, kaidah sosial dan peran berbagai lembaga dalam sosiologi hukum. Pada pertemuan kemarin kita membicarakan tentang aliran-aliran atau madzhab-madzhab hukum. Masih ingat? Baik. Yang pasti, aliran dan madzhab hukum yang kita pelajari kemarin menjadi referensi pembahasan hari ini. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial dan atau pergaulan hidup, mempelajari gejala hukum dari masyarakat. Ini lanjutan pada pertemuan kemarin, begitu juga pertemuan yang kedua. Maksudnya pertemuan pertama, begitu juga yang pertemuan kedua kemarin. Pertemuan pertama kan kita membahas apa bedanya ilmu hukum, sosiologi hukum. Hari ini kita mengawali dengan definisi sosiologi hukum, definisinya yang relatif teknis mengarah kepada kaidah sosial. Jadi, kehidupan sosial dan pergaulan hidup mempelajari gejala hukum dari masyarakat. Ya, memang antara hukum dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Antara hukum dan sosial sangat dekat. Tidak bisa kita belajar kehidupan sosial tanpa hukum, atau kita tidak mampu memahami makna yang sebenarnya tentang hukum kecuali mempelajari bagaimana gejala-gejala yang ada di masyarakat. Masyarakat sebetulnya itu bisa dilihat dari struktural dan dinamika masyarakat. Secara struktural atau dari sudut struktural, masyarakat itu merupakan keseluruhan unsur sosial yang terdiri dari kaidah sosial, lembaga sosial atau lembaga sosial kelompok, serta lapisan sosial. Jadi itu adalah satu kesatuan antara kaidah sosial, lembaga sosial kelompok, serta lapisan sosial. Intinya bahwa struktur atau sudut struktur masyarakat ini mempelajari semua yang ada di struktur masyarakat, baik di yang berhubungan dengan kaidah, lembaga sosialnya atau lapisannya. Selanjutnya, berbicara dinamika masyarakat, perubahan sosial dan dinamika masyarakat itu selalu dinamis, selalu berubah, menjadi referensi bagi kita bagaimana kita membahas tentang masyarakat pada umumnya. Kaidah sosial hukum dalam pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah dan norma. Hakikatnya untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Jadi sebetulnya saudara-saudara, pembahasan tentang kaidah atau norma atau aturan lah atau hukum lah, itu digunakan untuk kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Mengapa tertib dan tentram? Karena bagaimanapun manusia itu kan tadi kita katakan dalam struktural itu ada kelompok-kelompok yang di situ terdiri lapisan masyarakat dan di dalamnya ada perubahan sosial. Ada perubahan sosial dan dinamikanya yang hal itu perlu ada proses yang tertib demi ketentraman. Karena bagaimanapun setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda tentang suatu hal. Bahkan merespon yang terakhir
memberikan penilaian itu berbeda. Contoh, mana yang paling benar antara apakah jalan itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau di Indonesia maka jalan yang benar itu ya di sebelah kiri, karena tradisi di Indonesia, begitu juga bahkan aturan yang ada di Indonesia itu ya di sebelah kiri. Berbeda dengan yang di barat, jalan itu yang benar ya di sebelah kanan, karena aturan yang ada di sana mengarahkan kepada kanan. Sehingga kalau saudara melihat mobil yang keluaran dari Eropa misalkan atau Amerika yang belum disesuaikan dengan kondisi Indonesia, maka posisi driver itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau driver mobil-mobil yang berkeliaran di Indonesia itu kan posisi sebelah kanan karena jalannya sebelah kiri. Kalau di sana atau yang datang ke sini tanpa belum menyesuaikan, maka sopir itu di sebelah kiri karena biasanya jalan di kanan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, menghasilkan kehidupan bersama tertib dan tentram. Bagaimana antara yang mempunyai pemahaman di sebelah kiri dan sebelah kanan itu selanjutnya bisa mengikuti. Meskipun posisi driver itu adalah ya ada yang kanan ada yang kiri, kalau berbicara di kehidupan sosial di Indonesia ya mengikuti aturan yang ada di sini. Bahkan seandainya tidak ada aturan, mengikuti tradisi yang ada di sini. Begitu juga sebaliknya. Pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya. Saya ulang, ini penting menjadi perhatian kita bersama. Pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya. Pikiran saudara berpengaruh pada sikap saudara, yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, atau keadaan. Jadi kalau saudara berpikir terhadap suatu hal secara positif, maka perilaku saudara akan positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau pikirannya negatif, maka perilaku saudara kecenderungan untuk melakukan hal yang negatif. Ini adalah pola pikir manusia terhadap sikapnya. Sebelum diukur dengan kaidah sosial, kita berpikir tentang pola pikir manusia. Kaidah sosial itu pada pribadi manusia itu ada di wilayah kepercayaan dan kesusilaan. Kepercayaan itu hubungannya dengan untuk kehidupan keimanan. Kalau berbicara kesusilaan untuk akhlak. Jadi kalau kita melihat ada sebuah aturan yang hubungannya dengan kepercayaan, maka bagaimana kita lebih beriman tentang kaidah sosial itu. Contoh, kaidah sosialnya adalah kita mempunyai aturan kalau masuk masjid, mohon maaf ini bagi yang muslim ya, maka harus menggunakan baju yang islami dalam artian menutup aurat ataupun tidak memperlihatkan yang membahayakan bagi mata. Hal itu akan menghadirkan sebuah keimanan bagi seseorang. Keimanan itu hubungannya dengan yakin. Yakin itu hubungannya dengan sang manusia, dengan sang pencipta. Kalau kita atau saudara di wilayah area masjid atau tempat ibadah, keluar dari tata aturan baju atau pakaian yang dipakai, maka siap untuk menerima hukuman. Karena itu mengganggu atau melanggar aturan. Tapi yang lebih inti adalah akan menghilangkan keimanan atau minimal menguranginya. Wilayah kesusilaan itu akhlak. Hal yang akan melanggar
maka akan berefek pada kesusilaan saudara, akhlak saudara, yang bisa mengatakan apakah hal itu sesuai atau tidak. Ya, norma yang ada terkait dengan norma susila. Selanjutnya tentang kaidah sosial antar manusia. Kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kalau berbicara kaidah kesopanan itu, ya, ini hubungannya dengan hidup lebih menyenangkan. Ya, sopan. Kalau tidak sopan kan biasanya ya pasti banyak musuhnya. Maksudnya khususnya orang tua atau orang-orang yang mempunyai harisma lebih tinggi, mempunyai kedudukan lebih tinggi, akan selalu mengingatkan kepada kita terkait dengan apakah kesopanan kita itu sudah terlaksana atau belum. Selanjutnya terkait dengan kaidah hukum, ini bagaimana mempunyai tujuan kedamaian antar manusia. Damai. Jadi hukum ketika dihadirkan sebagai kaidah sosial itu menghadirkan kedamaian, bukan untuk saling menjegal atau menjatuhkan dengan kaidah tersebut. Masyarakat memerlukan mekanisme pengendalian sosial, yaitu pengendalian sosial pada wilayah pelaksanaan kaidah sosial itu, yaitu digunakan agar berjalan tertib. Malinowski mengatakan hukum berperan juga dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pidana. Jadi kan sering kita berbicara hukum itu hanya pada wilayah pidana atau minimal perdata yang formal di pengadilan atau di peradilan. Tapi sebetulnya masyarakat memerlukan mekanisme pengendalian sosial agar tertib yang sebetulnya itu merupakan kebutuhan dasar kolektif, meskipun tidak diatur secara detail oleh aturan yang misalkan hukum positif. Ya, ini kaidah sosial. Malinowski juga mengatakan berusaha menghilangkan kesan bahwa hukum semata-mata terdiri dari paksaan dengan sistem pengendalian sosial. Itu, jadi berbicara sosiologi hukum itu memang bagaimana menghilangkan kesan hukum itu hal yang memaksa, meskipun ya pada dasarnya memaksa, tapi bagaimana kesannya itu tidak dipaksa, tapi kesannya itu adalah merupakan kebutuhan untuk tertib atau berjalan tertib terkait dengan mekanisme pengendalian sosial, dan ia berperan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa harus dipaksa, tanpa harus takut terhadap hukum atau aturan itu. Jadi, apakah saudara juga sudah menyadari terkait dengan yang disampaikan Malinowski ini? Max Weber mengatakan pelaksanaan hukum oleh kekuasaan terpusat. Tugas sosiolog bukan hanya menilai suatu sistem hukum, tetapi hanya memahami saja. Hukum bukan sebagai perintah atau komando dalam bahasa saudara-saudara, akan tapi sebagai suatu usaha ketertiban, order. Hukum bukan kekuasaan terpusat, tetapi mengutamakan wewenang. Jadi saudara, Max Weber ini menilai bahwa sosiologi atau tugas sosiologi bukan hanya menilai sistem hukum, tapi bagaimana bisa memahami. Tidak cukup berbicara perintah-perintah saja, karena kan kalau kita melihat di hukum atau di regulasi atau di konstitusi, adanya kan seakan-akan perintah, koman. Akan tapi sebagai suatu usaha ketertiban, sebuah order, sebuah kebutuhan. Beda perspektif antara perintah sama kebutuhan.
Seperti saudara ketika menjalankan ibadah agama lah, taruhlah sholat bagi yang muslim. Kalau itu digunakan sebagai kebutuhan saudara komunikasi dengan Sang Tuhan, maka akan lebih enak. Saudara bisa berkeluh kesah kepada Tuhan ketika ada sebuah masalah. Bahkan tidak ada masalah pun bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau karena command, perintah, yang terjadi adalah sangat berat untuk menjalankan ibadah tersebut. Begitu juga dalam kehidupan sosial ini. Kaidah sosial bukan digunakan, bukan diposisikan sebagai perintah, tapi sebagai order. Hukum bukan kekuasaan terpusat, tetapi mengutamakan wewenang. Jadi pusat atau yang pengambil kebijakan itu karena mereka mempunyai kewenangan atau berwenang untuk bagaimana mengelola perjalanan hukum yang ada. Kalau ada yang salah, ya harus dilakukan penegakan hukum. H.L.A. Hart mengatakan, inti suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan sekunder, primary dan secondary rules. Inti suatu hukum, kesatuan antara aturan utama dan aturan sekunder. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin pudar kekuatan aturan-aturan utama, sehingga diperlukan aturan sekunder. Rules recognition, aturan untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Rules of change, aturan untuk perubahan. Rules of adjudication, yaitu menjelaskan atau memberikan hak-hak perorangan untuk menentukan aturan tentang apakah dilanggar atau tidak. Jadi saudara-saudara, terkait dengan kompleksitas ini, maka tiga hal ini perlu dipahami secara bersama karena digunakan untuk menopang tentang aturan utama. Kalau bisa dipahami, maka melihat menjalankan aturan utama itu lebih mudah. Lembaga pemasyarakatan dalam sosiologi hukum itu digunakan untuk mencapai suatu tertib atau suatu tata tertib, sehingga mempunyai beberapa fungsi untuk pedoman warga bagaimana mereka harus bersikap, bukan untuk menakut-nakuti. Kan sementara ini kan orang kalau berpikir atau berbicara penjara itu kan sangat takut. Meskipun kehidupan di sana sebetulnya juga biasa-biasa, tapi labelnya sangat takut, membahayakan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kehadirannya untuk pedoman warga, bagaimana mereka harus bersikap, yaitu tidak melanggar. Untuk menjaga keutuhan masyarakat, keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai pengendalian atau pedoman pengendalian sosial. Jadi saudara-saudara, keberadaan lembaga pemasyarakatan itu akhirnya selalu berfungsi positif dan berdampak positif bagi warga. Bukan sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti, yang selanjutnya orang tidak melakukan sesuatu itu karena sangat takut terhadap lembaga pemasyarakatan. Bukan karena kesadaran terhadap sesuatu bahwa hal itu tidak harus atau tidak boleh dikerjakan. Peran legislatif. Di sini sebetulnya ada 3 peran lembaga yang sangat terkait dengan hukum: legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif adalah teman-teman yang ada di DPR, bahkan DPRD. Bagaimana peran mereka dalam kaidah sosial hukum ini? Kalau berbicara di level pusat, maka relatif banyak aturan atau undang-undang yang diusulkan oleh legislatif. Nah, mereka mempunyai peran yang besar. Kalau para legislatifnya adalah kotor, nakal, sangat mungkin aturan yang diusulkan dan disetujui adalah mengarah kepada apa yang menjadi perilaku legislatif itu. Tapi
mereka kalau nakal, kotor dan lain-lainnya akan mendapat ancaman pada pemilu selanjutnya. Ini bagusnya ketika kita menerapkan demokrasi di Indonesia. Eksekutif ini berperan bagaimana apa yang diusahakan oleh legislatif terkait dengan regulasi itu kemudian dibahas, digodok, dan selanjutnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Meskipun sebetulnya eksekutif juga bisa berperan terkait dengan kaidah sosial ini, mengusulkan yang selanjutnya dibahas di kursi dewan, dan selanjutnya bisa menghasilkan hal yang positif. Seandainya para eksekutif ini adalah nakal, koruptor, maka besar kemungkinan kaidah sosial yang akan dihadirkan itu adalah yang mengarah bagaimana hal itu tidak dilarang atau tidak dijadikan musuh negara. Eksekutif perlu pengawalan, yudikatif tentunya dalam proses kaidah sosial ini mereka akan menjadi penegak hukum yang benar. Apakah fungsinya sebagai pemutus atau sebagai yang memproses atau lainnya. Intinya bahwa posisi hakim, kepolisian, kemudian pengacara ini sangat berhubungan dengan yudikatif, meskipun pada posisi para jaksa-jaksa mereka yang paling bertanggung jawab penuh yang selanjutnya melimpahkan kepada teman-teman di pengadilan terkait dengan sebuah kaidah sosial. Itulah tema hari ini yang menarik bagi kita bersama, membahas kaidah sosial hukum yang dihubungkan dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemasyarakatan pertama, kedua eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saudara-saudara yang pada saat ini sedang menikmati perkuliahan daring, ada beberapa buku yang bisa menjadi pedoman kita. Pokok-pokok sosiologi hukum ini bisa menjadi pedoman saudara untuk memperdalam terkait dengan materi kita hari ini, bahkan mulai awal. Begitu juga ini ada sebuah buku yang sosiologi hukum juga, menarik bagi saudara, Alvin S. Johnson. Kalau yang tadi Suryono Sukanto. Ini mengorupsi Indonesia. Wow, sangar, perlu menjadi referensi. Sosiologi hukum, reformasi dalam penegakan hukum, penegakan hukum progresif, sosiologi hukum karya Prof. Sarjito, pengantar sosiologi hukum Yasmil, jangan bunuh KPK, berkelahi melawan korupsi, catatan mantan pimpinan KPK Mas Bambang Wijoyanto, kekuasaan dan perilaku korupsi, Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi. Saudara, itu semua adalah referensi yang bisa menjadi tambahan bacaan saudara dalam memahami sosiologi hukum. Meskipun saudara secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang berbeda dengan kaidah sosial. Semoga pembahasan kaidah sosial dan berbagai peran dari lembaga-lembaga yang kami sampaikan bermanfaat. Juga saudara bisa melihat berbagai tayangan di channel YouTube saya untuk memahami sosiologi hukum selain materi-materi perkuliahan. Semoga ada manfaat
Semoga ini menjadi pijakan saudara dalam merespon berbagai kaidah sosial yang telah berjalan di masyarakat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.